warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Nurul Karimah dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 7. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang bernama Zahra Aulia terkait terjemahan buku Ta'lim Muta'alim. Faslun fi bidaayatis sabaqi wa qadrihi wa tartibihi, atau yang artinya pasal ke-6 tentang ukuran dan urutan belajar. Mari kita simak penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Fayambaghi an yajtahida wa yad'ullahi ta'ala wa yatadarru'a ilaihi fa innahu yujibu man da'ahu wala yuhayyibu man rojahu. Terjemahan perkatanya, fayambaghi, maka seharusnya, an yajtahida, berusaha, wa yad'ullahi ta'ala, dan berdoa kepada Allah Ta'ala, wa yatadarru'a ilaihi, dan memohon kepadanya, fa innahu yujibu, karena sesungguhnya akan diijabah, man da'ahu, untuk orang yang berdoa kepadanya, wala yuhayyibu, dan tidak akan mengecewakan, man rojahu, untuk orang yang berharap padanya. Terjemahan bebasnya, karena itu dia seharusnya berusaha memahami pelajarannya sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak akan mengecewakan orang yang berdoa kepadanya. Lalu wa ansyadana syaikhul ajallu Kiwamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail as-Safarul Ansariyu imla'an lil Qadil Khalil bin Ahmad asy-Syajari fi dzalika syi'ran. Ukhdumil ilma hidmatal mustafid, adim darsahu bi fi'lin hamid, wa idza ma hafizta syai'an a'idhu, thumma akidhu wa yatat ta'kid, thumma 'alliqhu kay ta'uda ilaihi wa ila darsihi ala ta'bid, fa idza ma aminta minhu fawata fantadib ba'dahu li syai'in jadid ma'i takrori ma taqaddama minhu waqtina'il li sya'ni hadzal mazid. Terjemahan perkatanya, ansyadana syaikhu, syekh menyenandungkan, al-imam, yang jadi imam, ajallu, yang dimuliakan, Kiwamuddin, yang mendirikan agama, Hammadu bin Ibrahim bin Ismail as-Safar, Hamad bin Ibrahim bin Ismail as-Safar, imla'an, membaca syairnya, lil Qadi Khilaili bin Ahmad Sajazi Syar Hashi Ahmad Sarhashi, Khadi Khalil bin Ahmad Sarhashi. Ukhdumil ilma, carilah ilmu, hidmata mistafid, kepada khidmat yang memberi faidah, wa adim darsahu, dan nikmati pelajarannya, bi fi'lin hamid, dengan perilaku terpuji, wa idza ma hafizta, dan bila kamu hafal, syai'an, akan sesuatu, a'idhu, maka ulangilah, thumma akidhu, kemudian kukuhkanlah,
ghayatat ta'kid, dengan hati yang sekukuh-kukuhnya. Tsumma alikhu, lalu catatlah, kai ta'uda ilaih, supaya kamu dapat mengulangnya. Wa ila darsihi, dan pada pelajarannya, alat ta'bid, atas lupa, fa idza aminta minhu, jika kamu benar-benar mengerti darinya, fawatahu, lalu yakin tidak akan lupa, fan tadib ba'dahu, maka bergegaslah setelahnya mengkaji, li syai'in jadid, pada suatu pelajaran yang baru, ma'a tikrori, dengan pengulangan, ma taqaddama minhu, pada apa-apa yang sudah lewat dari pelajaran itu, waqtina'in, dan pemeliharaan, lisya'ni, pada sesuatu, hadal mazid, yang ditambah ini. Nah, saya akan jelaskan terjemahan bebasnya. Syekh Kiwamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Sofar membaca syairnya Qadi Khalil bin Ahmad Sarhashi. Carilah ilmu dengan sungguh-sungguh sampai kamu merasa nikmatnya mencari ilmu, dan tetaplah mempelajarinya dengan cara yang terpuji. Jika kamu telah memahami suatu pelajaran, maka ulangilah, kemudian kukuhkanlah dalam hati sekukuh-kukuhnya. Setelah itu catatlah ia, karena kalau sewaktu-waktu kamu lupa, kamu dapat mempelajarinya kembali. Jika sudah merasa mengerti dan tidak khawatir lupa, maka bergegaslah mengkaji pelajaran lain dan memahami pelajaran baru. Selanjutnya, dzakirin nasa bil ulumi litahya, la takun min ulin nuha biba'idi, in katamtal uluma sitahatta, la turu ghaira jahilin balidai wa bilaidi, thumma uljimta fil qiyamati naro, watalahabta bil adabis syadid. Terjemahan perkataannya, Dzakirin nas, ingatkanlah manusia, bil ulum, dengan ilmu, litahya, supaya hidup, la takun min aulina, la takun min aulin nahiyya, janganlah ada dari orang yang berilmu, biba'ini, dengan menjauhkannya, in katamta al-ulum, jika kamu menyembunyikan ilmumu, unsita, maka kamu akan lupa, hatta la tari, hingga kamu tidak terlihat, ghaira jahilin, selain sebagai orang yang bodoh, wabalid, dan tumpul akal, summa jimta, kemudian nanti, yauma kiamati naro, pada hari kiamat, watalah habta, dikalungi api neraka, bil azabi, dengan azab, asyadid, yang sangat berat. Terjemahan bebasnya, amalkan ilmumu kepada manusia agar ilmumu hidup. Jangan menjauh dari orang yang berilmu. Jika kamu menyembunyikan ilmu, maka Allah
neraka sehingga terlihat seperti orang bodoh dan tumpul akalnya. Dan pada hari kiamat, kamu akan dikalungi api neraka sehingga tubuhmu panas. Jadi teman-teman, jikalau kita mempunyai ilmu, sebaiknya kita bagikan kepada teman-teman kita yang membutuhkannya. Kita harus membagi ilmu yang kita punya supaya ilmu yang kita punya makin bertambah atau makin berkembang. Baik, kita lanjut. Wala budda li talibil ilmi minal mudzakarati wal manazurati wal mutaraha. Fayambaghi an yakuna kullun minha bil insafi wat ta'atti wat ta'ammul wa yataharraza 'anish syawab fa innal munazarata wal mudzakarata musyawarah wal musyawaratu innama takunu istikhrajis shawab wa dzalika innama yahsulu bit ta'ammuli wat ta'anni wal insaf wala yahsulu bil ghadabi wasyawab. Baik, terjemahan perkatanya. Wala budda li talibil ilmi, dan wajib bagi penuntut ilmu, minal midzakarah, dari mengingat, wal minazarah, dan mendiskusikan, wal mutaraha, dan mengembangkan. Fayambaghi an yakuna, maka seharusnya agar ada, bil insaf, dengan tenang, wat ta'ani, dan hati-hati, wat ta'ammal, dan teliti, wa yataharraza 'anish syawab, dan menjaga dari kericuhan. Fa innal minazarata wa midzakarata musyawarah wal musyawarah, karena sesungguhnya diskusi, musyawarah, dan konsultasi innama takun, bahwasannya ada, istikhraji shawab, untuk mengeluarkan kebenaran, wa dzalika innama yahsulu bit ta'ammul, dan itu didapat dengan cara yang teliti, wat ta'ani, dan berhati-hati, wal insaf, dan ketenangan, wala yahsulu dzalika, dan tidak akan berhasil bila bil ghadabi wasyawab, timbul kegaduhan dan saling emosi. Jadi terjemahan bebasnya adalah, para pelajar harus sering mendiskusikan suatu pendapat atau masalah dengan teman-temannya. Diskusi tersebut dilakukan dengan tertib dan tenang, karena tenang dalam berpikir adalah tiangnya musyawarah. Dan tujuan musyawarah adalah mencari kebenaran. Tujuan itu akan tercapai bila bersikap tenang, benar dalam berpikir, dan lapang dada, dan tidak akan berhasil bila timbul kegaduhan dan saling emosi. Selanjutnya, fa'in kanat niyatuhu minal mubahasati ilzamal khasmi mal khasmi wa qahrahu fala tahillu wa innama yahillu dhalikal izharil haqq wa
tamwihu wal hilatu la yajuzu fiha illa idza kana khasmu muta'annitan la taliban lil haqq. Terjemahan perkatanya, fa in kanat niyatuhu, dan jika ada niatnya, minal mubahasati ilzama khosmi, dari menghujah musuh, waqoh rohu la yahillu dzalika, dan saling mengalahkan maka tidak halal. Wa innama yahillu dzalika, karena bahwasannya diskusi yang halal itu li izharil haqq, untuk mencari kebenaran, wat tamwihi, dan sebuah kesamaran, wal hilatu la tajuzu fiha, sedangkan memberi jawaban dengan cara yang tidak semestinya, illa idza kana khosmu, kecuali orang yang bertanya bermaksud muta'annitan, mempersulit, la taliban lil haqq, tidak mencari kebenaran. Terjemahan bebasnya, jika ada tujuan diadakan diskusi untuk saling mengalahkan hujjah temannya, maka tidak halal, karena bahwasannya diskusi yang halal itu untuk mencari kebenaran, sedangkan mengaburkan tanggapan atau jawaban dengan cara yang tidak semestinya juga tidak halal, kecuali jika orang yang bertanya bermaksud mempersulit, tidak mencari kebenaran. Lalu, wa kana Muhammadu bnu Yahya idza tawajjaha alaihi ishkalu wa lam yahdurhul jawabu yaqul ma'alzam tahu lazimun wa ana fihi nazir wa fawqa kulli dhi ilmin alim wa fa'idatul mutarahati wal munazarati aqwa min faidati mujarradi tikrari li'anna fihi tikraran wa ziyadah. Wa qila mutarahatu sa'atin khairun min tikrari syahri, lakin idza kana ma'amun sifin salim yang tabai. Terjemahan perkatanya, wa kana, dan ada, Muhammad bin Yahya, idza tawajjah, jika menghadapi, alaihi ishkalu, sebuah pertanyaan yang sulit, walam yahdurhu jawabu, dan belum bisa menjawab, yaqulu lahu, beliau berkata, ma alzamtahu lazimun, apa yang ditanyakan perlu, wa ana fihi nazir, dan dalam hal itu saya melihat, wa fawqa kulli dhi, dan di atas setiap kali memiliki ilmin alim, mengetahui ilmu, wa faidah, dan hitunglah al-mutarahah, bahwa wal munazarati aqwamin, dan diskusi ini faidati mujarradi tikrari, belajar berulang kali, li'anna fihi tikraran,
kecuali dalam hal itu berulang kali, wa ziyadatan, dan menambah, wa qila, dan ada yang berkata, mutaraha, bahwa diskusi, sa'atin khairun min tikrari syahrin, lebih baik daripada belajar setahun. Lakinu idza, asalkan kana ma'a munsifin, bersama orang yang sadar, salimit tabai, baik tabiatnya. Terjemahan bebasnya, jika Muhammad bin Yahya mendapat pertanyaan dan belum bisa menjawab, atau yang belum bisa beliau jawab, beliau berkata, apa yang Anda tanyakan itu perlu dijawab, tapi karena saya belum bisa menjawab, saya pikir dulu, sebab di atas orang yang pandai masih ada yang lebih pandai lagi. Belajar dengan cara diskusi dan dialog lebih efektif daripada belajar sendiri, sebab di dalam diskusi kita dituntut untuk berpikir dan belajar maksimal. Ada yang berkata, diskusi sebentar lebih baik daripada belajar setahun, asalkan diskusi tersebut bersama orang yang sadar dan baik tabiatnya. Jadi gitu teman-teman, betapa pentingnya diskusi dalam pembelajaran, sangat-sangat dianjurkan, karena di dalam sini dijelaskan diskusi sebentar lebih baik daripada belajar sebulan. Nah, di sini berarti sangat-sangat dianjurkan bagi kita untuk diskusi bersama teman terkait pertanyaan-pertanyaan yang masih kita belum bisa jawab mungkin, atau masih ada pertanyaan yang kita belum tahu jawabannya. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Wa iyyaka wal mudzakarata ma'a muta'annitin ghairi mustaqimi tabai, fa inna at-tabi'ata musriqatu wal akhlaqa muta'addiyatu wal mujawarata mu'thirah. Arti perkataannya, wa iyyaka, hindarilah, wal mudzakarah, musyawarah, ma'a, bersama, muta'annitin, orang yang suka, ghaira, tidak, mustaqim, lurus, at-tabai, tabiat, fa inna, maka sesungguhnya, tabi'ata, tabiat itu musrifah, mencuri atau merampas, wal akhlaq, dan akhlak, muta'addiyah, mudah terpengaruh, wal mujawarah, dan musyawarah, mu'athirah, pengaruhnya besar. Baik, terjemahan bebasnya, ada yang berkata, hindarilah orang yang suka mempersulit masalah orang lain dan tidak baik wataknya, karena tabiat buruk atau watak yang buruk itu bisa menular. Lalu, wa fi syi'ril ladzi dzakarahul Khalil bin Ahmad fawaidu katsirah. Al-ilmu min syaratihi liman khadamah an yaj'alan nasa kullahum khuddamah. Terjemahan perkataannya, adalah wa fi syi'ri, dan di dalam syair, alladzi, yang, zakarah, dibawakan, Khalil bin Ahmad,
fawaidu, faidah katsirah, banyak. Qila, telah dikatakan, al-ilmu, ilmu, min syaratihi, syarat liman, semua orang, khodamah, pelayan, an yaj'ala, ia menjadikan, annas, manusia, kullahum, dari setiap, khuddamah, pelayan. Terjemahan bebasnya adalah, ada yang berkata, di antara syarat ilmu itu ia menjadikan semua orang sebagai pelayan bagi orang yang melayaninya. Ya, itu dia penjelasan arti dari buku Ta'lim Muta'alim pasal 6 tentang ukuran dan urutan belajar. Yang dimana tadi kita sudah mempelajari betapa pentingnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil terus berusaha belajar memahami pelajaran yang telah kita dapat, dan ada juga tentang pentingnya membaca berulang kali dan juga mencatat gitu. Karena saat kita lupa, kita bisa membukanya kembali kalau kita mencatat materi tersebut. Lalu ada juga tentang diskusi, yang dimana sangat dianjurkan bagi kita para pelajar untuk berdiskusi bersama teman untuk memantapkan lagi materi yang telah kita dapat, dan juga bertanya apabila ada pertanyaan yang masih belum dipahami gitu, atau materi yang belum dipahami. Baik, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damn.